anak-anak kelas 6. Selamat datang kembali di pembelajaran IPS di semester 2 ini. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh, Ibu mau menyampaikan bahwa di pembelajaran IPS ini ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Lalu topik yang kedua itu adalah kerjasama antar negara ASEAN. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di sini. Ya, ini merupakan negara-negara yang termasuk ke anggota dari negara ASEAN. Ya, dan ini merupakan lambang dari negara ASEAN. Ya, sebelum kita belajar lebih jauh tentang ASEAN, ya, kita perlu tahu terlebih dahulu tujuan dibentuknya negara ASEAN. Nah, tujuannya adalah supaya anggota negara ASEAN itu bisa merasa damai, bisa merasa aman, hidupnya bisa sejahtera di dalam kawasan Asia Tenggara. Oke, nah sekarang ya tujuan dari pembelajaran kita di hari ini adalah mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Ya, ini adalah nama-nama dari negara yang termasuk ke anggota ASEAN. Negara apa saja? Ada Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan juga Malaysia. Nah, karena sumatif kalian nantinya kalian juga akan mengidentifikasi negara ASEAN yang lain atau anggota negara ASEAN yang lain, maka fokus kita pada hari ini atau fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan belajar karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di negara Indonesia. Ini merupakan peta dari negara Indonesia yang terdiri dari yang berbentuk kepulauan. Nah, sekarang coba kita bahas satu persatu karakteristiknya, dimulai dari letak geografisnya. Nah, kalau anak-anak perhatikan gambar berikut, ya, gambar ini, Indonesia itu ternyata diapit oleh dua benua dan juga dua samudra. Benua apa saja? Yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Samudranya yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bahkan karena diapit oleh dua benua dan dua samudra, maka disebut juga sebagai posisi silang atau cross position, ya. Nah, sekarang apa sih pengaruh dan keuntungan letak geografis Indonesia? Nah, ternyata letak geografis dari Indonesia itu berpengaruh dalam bidang ekonomi, sosial budaya, maupun dalam bidang politik. Sekarang kita akan bahas satu persatu, dimulai dari pengaruhnya dalam bidang ekonomi. Nah, karena letak geografisnya, Indonesia menjadi negara yang beriklim tropis, yaitu memiliki dua musim. Musim apa saja? Yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang membuat Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kondisi alam atau sumber daya alam Indonesia berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia, misalnya dalam bidang pertanian, hutan, ya, perikanan, ikan-ikan yang ada di laut Indonesia, lalu terumbu karang, tambang yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kalau kita lihat ya, ternyata Indonesia itu sumber daya alamnya kaya loh, tetapi sumber daya manusia untuk saat ini ya itu masih kurang ya anak-anak ya, makanya Indonesia itu masih mengekspor barang mentah yang ada di Indonesia keluar gitu ya, karena dari segi teknologi kita masih jauh
berada di bawah mereka ya. Oleh karena itu kedepannya semoga kita bisa sumber daya manusia Indonesia itu bisa semakin lebih baik lagi, sehingga sumber daya alam yang kita miliki bisa kita olah sendiri tanpa harus meminta bantuan kepada negara lain. Nah, selain dari sumber daya alam Indonesia yang begitu banyak, ternyata letak geografis Indonesia yang diapit 2 benua dan 2 samudra tadi berpengaruh juga buat Indonesia, yaitu dimana Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia ya, yaitu karena letak geografisnya. Dan ternyata hal ini bisa loh menambah sumber pendapatan negara kita Indonesia ya, karena mereka juga melakukan kegiatan perekonomian ya. Nah, lalu yang kedua dalam bidang sosial budaya. Nah, karena letak geografis negara Indonesia mengakibatkan Indonesia itu punya beragam budaya loh. Misalnya nih dari segi tarian, baju adat, lalu agama yang berbeda yang ada di Indonesia, lalu alat musik, rumah adat, dan juga makanan tradisional yang dimiliki oleh Indonesia yang begitu beragam. Lalu yang ketiga dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik kita bisa melihat sistem pemerintahan dari Indonesia, dimulai dari ibu kotanya yaitu Jakarta, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya presiden. Hari kemerdekaan kita itu tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa resmi yang kita gunakan itu adalah bahasa Indonesia, buku kebangsaan yaitu Indonesia Raya, serta mata uang negara Indonesia itu adalah rupiah. Selain itu, Indonesia juga punya lambang negara yaitu burung Garuda, serta dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Tidak hanya itu, setiap sila dalam Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Indonesia juga punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sekarang kita melihat pengaruh letak geografis dalam bidang politik ya di Indonesia. Nah, yang pertama bisa memudahkan dalam melakukan kesepakatan dengan negara lain, ini nanti berhubungan dengan kerjasama antar negara ASEAN. Lalu yang kedua, Indonesia dapat menjadi pemeran utama dalam kebijakan politik internasional. Nah, ini adalah contoh dari sistem politik ya, atau dalam bidang politik antar negara ASEAN misalnya, yaitu di mana Jokowi sodorkan infrastruktur untuk bekerja sama dengan 3 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk membantu pembangunan ekonomi di 3 negara tersebut. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita di hari ini. Semoga anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang dapat membantu anak-anak semakin lebih bersemangat lagi belajar dan punya pengetahuan umum yang lebih banyak. Oke, sampai bertemu kembali ya. Bye-bye.